Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Ki Bayu Seto. Untuk Ramadan yang kedua ini, Ki Bayu akan mengangkat kisah tentang sahabat Rasul yang bertanya tentang nilai khusyuk dalam sholat. Ya. Nah, banyak sekali kajian-kajian buku dalam Islam, baik itu yang ditulis oleh para ustadz, para ulama, para kiai, agar kita selalu memperbanyak ibadah, terutama ibadah wajib kita, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, mari kita akan mulai dengan kisah dari cerita-cerita orang soleh, ya, yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan hikmah dari kisah ini. Nah, ini ambil temanya adalah khusyuk dalam sholat. Pada masa dulu, ya, di zaman kerasulan, ya, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Sahabat itu bertanya bahwa kalau mengerjakan sholat tidak dapat pernah khusyuk sepenuhnya, bahkan teringat hal-hal lain di waktu dalam mengerjakan sholat, termasuk urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan utang piutang, urusan pekerjaan, dan urusan yang lain-lainnya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada orang yang dapat sempurna dan khusyuk sepenuhnya dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir. Ini. Terus saat itu ada sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, yang masa itu umurnya masih muda. Mendengar jawaban Rasul seperti itu, kemudian Ali menjawab, saya bisa ya Rasulullah, saya bisa khusyuk, ya, dari sholat awal hingga akhir. Kemudian Rasulullah menjawab, benarkah wahai Ali, kamu bisa khusyuk sholat dari awal hingga akhir? Ali pun menjawab, ya, saya bisa ya Rasul.
baiklah kalau kamu memang bisa khusyuk sholat dari awal hingga akhir, nanti kamu akan aku hadiahi surban terbaikku. Baik Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengerjakan sholat sunat 2 rakaat dari awal dan sampai akhir. Ali berusaha untuk sekhusyuk-khusyuknya dalam menjalankan sholat itu. Nah, setelah selesai sholat, Ali pun ditanya oleh Rasulullah, bagaimanakah Ali dengan sholatmu? Apakah kamu bisa mengerjakannya dengan khusyuk dan sempurna? Kemudian Ali pun menjawab, pada rakaat pertama saya bisa khusyuk ya Rasul. Ali menjawab dengan wajah yang agak sedikit murung. Dan pada rakaat yang kedua, ketika sujud yang terakhir, saya pun tetap khusyuk hingga duduk tasyahud. Namun ketika mendekati salam, barulah saya berubah, teringat akan janji Rasulullah kepada saya bahwa engkau akan memberikan hadiah surban yang terbagus untuk saya. Maka rusaklah kekhusyukan sholat saya. Kemudian Rasulullah pun menjawab atas apa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Wahai Ali, hal itu terjadi pula dengan yang lain. Sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Yang penting ketika pikiranmu terbawa kepada urusan lain, cepat-cepat kembalilah kepada salatmu lagi. Nah, jadi memang dalam keseharian kita mengerjakan sholat itu banyak sekali gangguan-gangguan dalam pikiran kita. Niat kita sudah bagus dari wudhu, ya, sholat, kita berusaha untuk khusyuk beribadah kepada Allah. Namun tatkala kita menjalankan sholat, dalam pikiran kita itu selalu ada yang membayang-bayangi kejadian-kejadian yang sudah dilalui, bahkan apa yang direncanakan, bahkan tiba-tiba muncul gambar-gambar atau suasana yang lain. Yang jelas niat kita itu khusyuk sholat ibadah
Untuk nilai kekhusyukan itu sendiri nanti Allah yang akan menilai. Nah, pesan Rasulullah ya, dalam mengerjakan sholat memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat. Jadi seakan-akan kita melihat dan berbicara kepada Allah. Jadi pesan ini untuk semua umat Islam di dunia ya, bahwa kalau kita mengerjakan ibadah sholat itu seolah-olah kita itu memang sangat dekat atau berhadapan-hadapan dengan Sang Pencipta, seolah-olah kita itu melihat, berbicara, mengadu, dan segalanya. Tetapi kalau tidak mampu, nah ini, asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai. Nah, saudara pecinta kitab Wasiat Simbah dimanapun berada, di Ramadan yang kedua ini Ki Bayu bisa menyampaikan sedikit kajian di bulan suci Ramadan tentang nilai khusyuk dalam sholat. Jadi sholat apapun, ada sholat wajib, ada sholat sunnah yang biasa kita kerjakan. Jadi senantiasa kita hanya untuk mencari ridhonya, dan kita berusaha untuk khusyuk ya, fokus ya. Nah, kadang nilai fokus dan khusyuk ini banyak sekali hambatannya atau gangguannya ya. Itu sudah wajar karena keterbatasan manusia ya. Meskipun Allah menciptakan manusia ini sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya, tapi di dalam nilai kekhusyukan ini ternyata ada batasnya. Nah, semoga kajian hari ini bisa membuat para pecinta kitab Wasiat Simbah dimanapun berada agar lebih tebal iman, lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, perbanyakkanlah kita untuk selalu beribadah, untuk mencari ridhonya. Tak lupa Ki Bayu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.